ya RPP atau modul ajar. Jadi kita diminta untuk membuat salah satu dari dua perangkat tersebut, masing-masing dua set ya. Jadi hari ini dan hari besok satu set ya. Maksudnya satu rangkap ya, satu ya, satu RPP atau modul ajar satu hari satu. Jadi besok sekali lagi. Nah, berdasarkan dari rekomendasi pusat yang sudah disosialisasikan dari awal bahwa ketika disuruh memilih antara RPP dan modul ajar, mahasiswa ditekankan untuk membuat modul ajar. Kenapa? Karena kalau bisa membuat modul ajar, RPP pasti bisa gitu. Jadi apa namanya? Karena RPP itu sangat singkat. Kemudian yang digunakan pun untuk nanti micro teaching maupun modul apa namanya maupun PPL mungkinan juga modul ajar. Tapi kita nggak tahu juga Bapak Ibu. Apakah nanti sistemnya untuk pengujian nanti pakai RPP atau pakai modul ajar? Karena kan tentu baru lagi nih nanti penilaian micro teaching dan PPL-nya. Nah, untuk itu Bapak Ibu kan sudah ya contohnya sudah banyak juga ya untuk pembuatan modul ajar ya Bapak Ibu. Sebetulnya dalam pembuatan modul ajar itu minimal apa namanya komponen-komponennya itu sudah terpenuhi ya. Nah kita diberikan apa namanya model atau bentuk. Oh ya saya belum share screen ya. Model atau bentuk dari RPP atau modul ajar. Nah, maaf. Jadi kita suruh memilih ini ya, memilih mau yang modul 1 modelnya atau modul 2 ya. Karena kita diarahkan untuk modul ajar, maka kita sepakat aja modul ajar ya. Kita nggak pakai RPP. Padahal sebetulnya RPP ini cukup ringkas ya Bapak Ibu. RPP cukup ringkas. Tapi gimana Bapak Ibu? Maunya yang mana? Sebenarnya kalau dari arahan pusat mintanya buat modul ajar. Gitu ya. Jadi cukup satu saja satu hari. Apakah RPP atau modul ajar? Itu tergantung ya Bapak Ibu lah ya sebetulnya. Kalau ringkas yang RPP. Kalau mau yang lebih lengkap itu pakai modul ajar. Gimana Pak Idris? Kalau kami sih gini Pak, karena memang nanti kan kita pasti mungkin diarahkan ke kurikulum merdeka, iya Ya, modul ajar. Jadi ada baiknya kita sambil belajar juga, biar nanti di lapangan juga kita nggak kaget lagi sama yang namanya modul ajar. Pak, kalau modul ajar ini kan bisa untuk panjang Pak, Iya, ya, bisa untuk di sekolah. ya. jadi kita sambil Nah, belajar juga nggak apa-apa Pak. Benar Pak. ya. Ini belum sempat saya isi-isi Bapak Ibu ya. Ini masalahnya. Belum sempat saya isi-isi ya. Tapi kan contoh banyak dari yang kemarin ya. Dari yang ATP, Iya, TP, Pak. CP itu kan. Contohnya banyak. Silakan Bapak Ibu
inovasi dari contoh yang ada. Yang jelas komponennya yang ini ya, apa namanya? Kalau model 1 yang seperti ini, kemudian yang modul 2. Tapi kalau saya lihat ya, kalau di kurikulum Merdeka ini kan satu tujuan pembelajaran itu minimal kayaknya 8 kali ya. 8 jam pelajaran minimal satu tujuan pembelajaran. Ya kan? Kalau 8 bagi 2 berarti 4 kali pertemuan ya, Bapak Ibu ya. 4 kali pertemuan. Iya, Ya, Pak. 4 kali pertemuan. Nah, jadi kalau kita mengambil dari apa namanya? Saya coba buka buku paket SKI itu ya. Buku paket SKI itu isinya dikit-dikit kali ya. Pendek-pendek isinya. Nah, Iya, jadi Pak. Bapak Ibu lah nanti silakan mengembangkan materinya sesuai dengan kecukupannya lah ya. Kecukupan dari materi yang akan dimasukkan nanti ke dalam modul ajar ini. Ibu ya. Nah, kalau bagian sini saya kira sudah paham ya. Nah, kompetensi awal ini kalau apa namanya? Kalau saya baca-baca, saya lihat yang namanya kompetensi awal itu adalah kemampuan prasyarat yang harus dimiliki oleh siswa ya. Ya. Kalau misalnya mau ngajar tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah, nah kompetensi awalnya kira-kira apa Bapak Ibu? Memahami ya. Kompetensi awal itu artinya pengetahuan yang harus dimiliki oleh siswa dulu. Menerima, Pak. Nah, Memahami. itu kata ininya Bu. Kata kompetensi apa namanya? Kata kerjanya. Maksudnya kompetensi awal artinya keterampilan yang harus dimiliki siswa sebagai prasyarat. Nah, jadi kalau tentang misi dan dakwah, tentu yang harus kita pelajari adalah tentang biografi Rasulullah. Siswa sudah paham tuh siapa itu Rasulullah kan. Minimal itu ya yang sudah dikuasai oleh siswa kan. Nah, gimana cara kita mengetahuinya? Yang pertama bisa dengan pertanyaan lisan, bisa dengan tertulis, Bapak Ibu. Nanti kita laksanakan, tapi kita rancang dulu. Misalnya pertanyaannya, mungkin siapa apa namanya? Pertanyaan dasarnya mungkin siapa yang bisa menjelaskan, misalnya kalau lisan ya, atau jelaskan biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari segi silsilahnya, ya, dari segi apa namanya kepribadiannya. Ini yang penting apa namanya sebelum mengajar tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah itu kan prasyaratnya. Kita ngajar nanti nggak tahu pula. Tapi kalau sudah tahu atau dibuatkan seperti kalau saya lihat di modul-modul yang dicontohkan itu yang sudah kita miliki itu, dia kadang memberikan kayak asesmen diri gitu. Ya, saya sudah paham tentang biografi Rasulullah. Jadi centangannya ya atau tidak gitu ya. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran, kita harus dapat dulu kompetensi awalnya. Jika tidak, jika mereka banyak yang belum tahu, siapa tuh? Nah,
Jadi harus kita jelaskan dulu secara singkat ya Bapak Ibu. Ya karena susah mau lanjut ya. Seperti orang mau belajar perkalian, ya tentu harus belajar dulu penjumlahan gitu. Karena prasyaratnya itu. Mau belajar membaca Al-Quran, ya harus belajar Iqra dulu lah ibaratnya gitu ya. Jadi prasyarat awalnya harus ada pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa. Untuk profil pelajar Pancasila ya silakan Bapak Ibu pilih saja ya. Rahmatan lil alamin juga dipilih saja. Sepertinya tidak ada ketentuan harus seperti apa ya. Tapi yang jelas harus ada ketersinggungan antara profil Pancasila dengan profil pelajar Rahmatan lil alamin. Nanti 2 hari lagi kita akan belajar itu ya tentang proyek PPRA itu. Kemudian untuk sarana prasarana ini apa peralatan yang Bapak Ibu gunakan? Apa saja? Seperti biasa lah, macam lamu lah. Ada papan tulis, misalnya ada komputer apa laptop atau apalah ya slide misalnya. LCD kalau memang ada ya. Terus model pembelajaran nampaknya kita tetap diarahkan ke seperti K13 kemarin lah, ya. Jadi model pembelajaran yang biasa digunakan kan seperti PBL ya, PJBL, kemudian juga discovery, terus inquiry ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu menggunakan model pembelajaran yang inovatif ya. Ya Bapak Ibu ya. Artinya bisa menggunakan yang penting arahnya gini. Arahnya ke bagaimana cara pembelajaran aktif gitu aja. Ya. Saya tidak batasi Bapak Ibu mau pakai model apa, yang penting pembelajarannya pembelajaran aktif dan terfokus kepada siswa. Nah, untuk tujuan pembelajarannya cukup satu saja Bapak Ibu ya, kan sudah buat kemarin ya. Jadi bahan-bahan yang ada itulah kita masukin ya. Terus ketercapaian tujuan pembelajaran ini ya kita kan sudah buat kriteria kemarin ya. Nah, kriteria itu yang diambil yang aspek penilaiannya yang belum diurai secara runut ya. Jadi ditulis saja di sini dalam satu tujuan pembelajaran ini ada beberapa kriteria yang bisa digunakan. Biasanya sesuai dengan materi aja lah gitu ya. Kan Bapak Ibu lah pengalaman juga. Nah, pembelajaran bermakna. Nah, kira-kira apa yang bisa diambil dari pembelajaran itu nantinya? Kalaunya belajarnya tentang strategi dakwah, misi dan strategi dakwah ya. Artinya kita bisa ambil pemahaman bermakna itu tentang bahwa segala sesuatu itu kan butuh strategi ya. Jadi dalam belajar gitu ya, apalagi dalam berdakwah itu butuh yang namanya strategi ya. Strategi itu digunakan nanti dipecah beberapa gitu ya pemahaman bermaknanya jika ada. Artinya apa yang bisa diambil secara idealnya ya, walaupun kadang-kadang tidak tercapai juga ya. Tapi apa yang bisa dikaitkan dengan materi tersebut yang dianggap bermakna untuk kehidupan siswa ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaan pemantik ini lebih kepada pertanyaan terhadap materi yang akan diajarkan. Tapi pertanyaannya kadang-kadang biasanya mulai dari yang sangat sederhana ke pertanyaan yang paling dasar kita arahkan ke pertanyaan yang lebih kompleks ya. Jadi kalau belajar tentang misi dan
strategi tadi, ya tanyakanlah kira siapa yang sudah tahu apa misi dari Rasulullah misalnya gitu ya. Sampai bagaimana cara mereka menganalisisnya nanti. Untuk kegiatan pembelajarannya ya seperti biasa ya, seperti di RPP biasa itu. Kalau kriteria ini untuk menyusun kriteria, kalau buatnya untuk satu pertemuan saja, itu kadang-kadang cuma satu, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang bisa kita rumuskan cuma ada satu kriteria ketercapaiannya. Tapi kalau untuk beberapa kali pertemuan itu bisa lah sampai 3 gitu ya, 2 atau 3 kriteria. Nah untuk itu Bapak Ibu nanti dibuat saja dibagi 2 saja Bapak Ibu. Kan kita ada 2 nanti nih, ada 2 modul ajar. Saya kira kalau pertemuannya itu kan 4 kali ya. Satu modul satu tujuan pembelajaran kan 4 kali pertemuan. Dibagi 2 saja. Jadi 2 di sini, 2 nanti di RPP berikutnya. Di modul ajar berikutnya dengan tujuan pembelajaran yang sama, enggak masalah. Tapi kan nanti materinya dan langkah pembelajaran tentu berbeda ya. Jadi 2-2 saja. Untuk asesmen ya kemarin saja dikopikan. Cuma asesmen ini dilihat juga. Kalau kemarin kan karena ke KTP yang dibuat lebih banyak yang lebih mengarah ke kognitif, maka asesmen instrumennya juga ya harus sesuai gitu, harus kognitif juga. Jika dari awal sikap, maka instrumennya juga sikap gitu kan kemarin. Jadi banyak yang miss-nya seperti itu. Sebenarnya tidak salah juga, karena itu sama juga dibutuhkan untuk asesmen Bapak Ibu ya. Kemarin ada yang kebingungan, dikirain salah ya. Sebenarnya tidak salah, cuma tidak cocok saja. Ya, tidak cocok saja. Jika Bapak Ibu asesmen di sini ada 2 nanti, asesmen yang mau dinilai itu dari segi kognitif dan juga dari segi afektif atau sikap, ya silakan. Berarti ada 2 rubriknya, ya. Ada 2 rubrik atau 2 instrumen untuk menilai kognitif dan untuk menilai sikap dari siswa. Nah, untuk pengayaan dan remedial, silakan Bapak Ibu rancang saja pengayaannya apa. Nah, remedial dulu biasanya ya, remedialnya apa, terus pengayaan atau kalau tidak ada yang remedial langsung pengayaan saja. Tapi biasanya kedua-duanya sudah disiapkan, namanya perencanaan. Kan? Siapa tahu ada yang tidak tidak tuntas ya, jadi perlu remedial. Itu glosarium, tahu ya Bapak Ibu ya, nanti kata-kata yang sulit dipahami bisa kita buatkan kayak kamus lah ya. Terus daftar pustaka, semakin banyak sumbernya yang relevan itu semakin bagus ya. Jadi tidak hanya terpaku pada satu buku market saja, tapi silakan Bapak Ibu mencari dari berbagai sumber ya. Saya kira cukup ya. Kalau yang kedua ini sama aja saya kira, saya lihat. Cuma dia pakai kotak aja ya. Dan pertanyaan, nah di sini cuma ada pertanyaan refleksinya ya. Itu ini karena yang pertama ini tidak dibuatin ya kegiatan-kegiatannya ya, hanya gini saja. Tapi yang kedua udah dirinci nih, udah dibuatin. Kayaknya bagus yang kedua ya, lebih rinci ya. Guru nyiapin apa, misalnya spidol, buku agenda atau apa yang disiapin ya. Nah, ini sudah ini semua ya, sudah ada. Terus pertanyaan refleksi. Nah kita langsung ke sini ya. Penyimpulan. Nah penyimpulan itu biasalah ya. Terus untuk refleksi, ya biasanya ditanyakan itu adalah apa yang sudah
Tapi ini pakai ya dengan tidak ya. Kalau dengan ya dan tidak ini pilihannya. Mungkin apakah kalian sudah paham pembelajaran hari ini? Kalau ya ya gitu ya. Kalau tidak ya. Ya, atau belumnya nggak ada pilihan belum ya. Nanti silakan Bapak Ibu buat pertanyaan. Modelnya tidak harus ngikut ini ya. Tidak harus ngikut model ya tidak ini. Boleh silakan Bapak Ibu berkreasi. Karena intinya sebetulnya terserah Bapak Ibu modelnya seperti apa. Yang penting komponennya itu tetap ada ya. Kalau di modul ajar kita, nah ini komponen-komponen yang mesti ada, identitas umum, kompetensi inti, dan lampiran. Nah ini yang mesti ada ini, ya Bapak Ibu. Tapi catatannya di bawah, pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang tersedia atau mengembangkan modul ajar sendiri sesuai dengan konteks kebutuhan dan karakteristik peserta didik ya. Tapi komponen ini tetap harus ada, tapi nanti mau menggunakan kata-kata seperti apa ya, terus mau dikembangkan lagi, mau ditambahin juga nggak masalah Bapak Ibu. Tapi yang penting komponen-komponennya ini tetap ada. Ya, kalau saya ngajarin ini sebenarnya ngajarin Bapak Ibu ngajarin buaya berenang. Kenapa Idris? Ngajarin buaya berenang, lagi Pak Umar ya, ada pakarnya. Enggak lah Pak, karena Dalam kurikulum ini. merdeka ini kan baru juga. Tapi ininya saya lihat sama lah, hanya beberapa ya kayak kompetensi awal kan dibuat ya kata-katanya. Kemudian profil pelajar Pancasila, terus target peserta didik nanti ada juga nih. Ya targetnya adalah siswa kelas berapa kita ya? Ada berapa kelas yang mau diajar pakai modul ini dituliskan. Kalau hanya satu macam saja, misalnya MI atau MTS kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C gitu ya. Itu targetnya. Kalau mau lebih rinci lagi yang terdiri dari misalnya kelas A 20 orang, kelas B 25 gitu ya. Lebih rinci lagi. Nah, ini tujuan pembelajarannya di sini ya, Bapak Ibu ya. Ini perlu nggak saya kirim nih apa yang template ini? Nah, itu kan pakai PDF kan. Ini sudah dibuatkan mudah ngisi aja sebetulnya, saya buatkan template-nya. Gimana Bapak Ibu? Saya kira bisa lah semuanya ya. Contohnya sudah banyak, silahkan berinovasi. Jadi sistem ATM saja, amati, tiru, dan modifikasi ya. Iya gitu Pak Heru ya. Tahu Heru. Ya karena kan pengalaman buat seperti ini Bapak Ibu ya. Kami juga buat seperti ini, tapi bentuknya kan RPS ya. RPS itu lumayan juga ya. Tapi kami tidak memasukkan materi ya Bapak Ibu. Tidak memasukkan materi, hanya ininya saja. Hanya rencananya saja apa yang mau dibahas. Yang paling ribet itu memang adalah rubrik itu ya. Jadi apapun penilaian yang akan dilakukan semuanya harus ada rubriknya. Oke, demikian Bapak Ibu, silakan jika ada yang mau didiskusikan. Muri Pak. Idris Pak. Ya silakan Pak Muri. Ya. Nah, Pak Muri dulu silakan. Baik Pak ya. Ini bisa dikatakan baru juga sih, walaupun memang ada beberapa yang kami paham Pak ya. Untuk kompetensi awal ini Pak, ini sama tidak dengan persepsi Pak ya? Kalau di dalam kita ngajar seperti itu. Kadang kan kita persepsi dulu, ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan, siapa tahu mereka ada yang nah ini atau sama atau tidak Pak, karena ini kan berupa pertanyaan tadi yang Bapak jelaskan kan. Ya. Kemudian lupa apa yang kedua nih.
Satu lagi Pak ya. Untuk nanti di PPL kita Pak ya. Itu kan ada dua ini Pak, dua set Pak ya. Itu satu kelas yang sama atau berbeda Pak dalam pelaksanaannya nanti? Itu pertanyaannya Pak. Terima kasih. Nah, baik Pak Muri. Eh, yang pertama kita jawab yang kedua dulu ya. Oh, yang dipakai kelas yang sama atau kelas yang berbeda. Biasanya untuk PPL itu biasa satu kelas saja, Pak. Biasanya satu kelas saja yang kita pegang. Tentang materi saya kira yang berkelanjutan saja ya. Tidak perlu harus berbeda. Karena nanti kan kita diberi keluasan untuk memilih mau yang mana materinya. Gitu. Ya, Bapak Ibu, tidak diatur di sekolah tempat kita PPL ya. Kita PPL juga di tempat kita masing-masing kan. Jadi Bapak Ibu lah yang ini. Dan ngajarnya juga kalau tahun yang lalu itu kan mereka membuat video ya, saat ngajar di kelas. Nah, sedangkan micro teaching itu nge-zoom seperti ini saja. Yang ngajar muridnya ya kami gitu. Muridnya kami gitu ngajar. Sedangkan yang ini memang kelas real dibuat videonya, bagaimana kegiatan di dalam kelas. Jadi biasanya kadang-kadang sampai 2-3 kamera karena yang gunakan HP ya, supaya bisa mudah ngeditnya nanti. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kompetensi awal. Ini beda Pak dengan apersepsi, Ibu ya. Jadi beda dengan apersepsi. Kalau apersepsi kan kita mempertanyakan pengetahuan lampau dan mencoba untuk mengaitkan antara pengetahuan lampau tersebut dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, itu apersepsi. Nah, sedangkan kompetensi awal kita mempertanyakan tentang prasyarat pengetahuan yang harus mereka miliki sebelum memulai pembelajaran. Ya, gimana bahasa mudahnya? Seperti tadi, kalau mudahnya untuk ya, kalau sejarah seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi kalau ingin belajar materinya tentang misi dan dakwah Rasulullah, kompetensi awalnya tentu adalah biografi Rasulullah atau profil Rasulullah gitu. Atau bisa jadi misi dan dakwah itu kan dimulai ketika beliau sudah mendapatkan SK ya atau pangkat kenabian ya, mungkin bisa dimulai dari situ ya, karena siswa mungkin sudah kenal, sudah tahu yang namanya Rasulullah, tapi kapan beliau memulai misi dan strategi dakwah itu gitu. Jadi setelah beliau diangkat menjadi rasul kan gitu. Jadi biasanya adalah materi-materi kadang-kadang yang tidak diajarkan ya, materi-materi yang tidak diajarkan. Tapi kalau saya lihat buku yang lama, buku yang 2018 itu, buku guru, itu memang ada materinya tentang, jadi sebelum belajar tentang visi, misi, dan dakwah Rasulullah, itu belajar dulu tentang profil Nabi Muhammad. Karena itu adalah pengetahuan awal yang harus dimiliki oleh siswa untuk bisa belajar tentang misi dan dakwah Rasulullah. Kalau dalam matematika, seperti saya bilang tadi, Pak Muri, kalau ingin belajar perkalian, tentu siswa harus paham dulu, mereka sudah menguasai materi tentang penambahan ya, penjumlahan gitu. Nah, pengetahuan awal ini bisa saja mereka peroleh pada kelas sebelumnya. Ya, bisa diperoleh pada kelas sebelumnya. Tapi bukan apersepsi. Kalau apersepsi kan materi yang sebelumnya dan coba kita kaitkan dengan materi sekarang. Tapi kalau ini entah mereka dapat dari mana gitu ya, pengetahuan awalnya. Jadi kompetensi awalnya kita tidak
tidak memastikan apakah itu pembelajaran sebelumnya atau tidak. Tapi yang jelas bisa jadi dari kelas sebelumnya. Mungkin dari, kalau MI ya mungkin dari kelas 1 sudah diajarin sama guru agamanya ya. Guru apa namanya? Mungkin karena SKI kelas 1 tidak ada ya, kelas 2 tidak ada. Mungkin di pembelajaran yang lain mereka sudah mengetahui informasi atau kompetensi tersebut. Jadi agak beda ya Pak Muri ya. Nanti terserah Bapak Ibu mengemasnya seperti apa. Saya yakin kalau sudah mulai membuat paham lah. Bentuknya pertanyaan atau gimana Pak itu Pak? Ya, bentuk pertanyaan Pak. Pertanyaannya. Bisa tes lisan ataupun tes tertulis. Oh iya. Ya, atau bisa dengan tertulisnya, bisa dengan apa namanya, penilaian diri juga bisa Pak. Yang penting ada pertanyaan, ya sebentar saja kita ambil waktunya untuk mengetahui itu. Atau lebih mudahnya ya lisan lah ya. Lebih mudah lisan ya. Iya. Jadi kalau untuk model ajar ini Pak, persepsinya tidak dimasukkan ke sini Pak ya. Misalkan kita pelajaran ingin mengaitkan yang lain kayak gitu, yang sebelumnya gitu. Tidak ada di sini seperti itu. Ada Pak, tapi Ada ditulisnya nanti di kegiatan pembelajaran, ya, kegiatan pendahuluan. Persepsi itu di kegiatan pendahuluan nanti. Tetap ditanyakan, Pak. Ya. Tapi kemungkinan ya kompetensi awal ini bisa juga tidak ditanyakan, hanya tertulis saja, tidak masalah juga sebetulnya sih. Nah, yang penting kita yakin saja siswa kita, mungkin sebelumnya kita sudah tahu ya, kita juga yang ngajar mereka kan. Ya sebelumnya mungkin Pak Muri ngajarnya kelas 11 12. Mungkin di kelas 10 dulu Bapak Muri sudah ngajarin sebetulnya materi itu. Jadi yakin saja bahwa kompetensi awal itu sudah diajarkan, kita tempel saja di sini gitu. Pak Muri ya. Ya, jadi, iya Pak. Ya, keyakinan kita sudah tahu, wah ini siswa kita lah, sudah diajarin gitu. Tidak mungkin tidak diajarin. Nah, itu kompetensi awal yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, cukup ya Pak Muri ya. Ini Pak Muhsin capek angkat tangan. Insya Allah. Silakan Pak. Nah, silakan Pak Muri. Pak Muhsin. Iya Pak Muhsin ya. Pak Muri. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ini Pak, mungkin saya tidak bertanya di LK 9, tapi kemarin kan sudah dibagi untuk materi-materi per mahasiswa Pak ya. Karena saya ada kesamaan dengan Bu Suswanti, maka saya harus ganti untuk materi ke depannya. Nah, untuk materi yang sudah untuk LK-LK yang sudah kita lewati, apa harus disesuaikan Pak dengan materi yang baru yang mungkin untuk persiapan pre-teaching atau seperti apa gitu. Karena ya materinya kemarin sama gitu, terpaksa saya ganti. Jadi apakah nanti yang LK sudah dari LK 5 sampai LK 8 harus diganti apa tidak? Terima kasih, itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu Pak, nggak perlu diganti. Karena prinsipnya semakin banyak LK kita kan sebetulnya ada hubungan semua ya, semakin menyempurnakan. Nah, jadi yang sekarang ya walaupun beda materinya, yang penting keterampilan itu sudah Bapak miliki kan. Itu yang penting. Keterampilan membuat LK sebelumnya. Oh ya, terima kasih Pak. Ya. Gimana? Cukup Bapak Ibu? Ya Pak. Pak Zerma? Ini tidak nampak nih. Tunggu bentar. Pak Idris. Ya, silakan Pak Idris. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bingung dengan kompetensi awal tadi. Karena kalau yang kami lihat dari referensi yang ada, untuk kalimat dari kompetensi awal itu lebih mengarah kepada seperti tujuan pembelajaran. Artinya ada kalimat misalnya
peserta didik telah memahami atau peserta didik menganalisis seperti itu Pak kalimatnya. Apakah buat seperti itu? Karena kalau yang kami lihat di referensi di sini, kompetensi awalnya itu misalnya seperti di sini Pak. Peserta didik telah memahami sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, apakah buatnya kalimat seperti itu baiknya atau bagaimana Pak? Ya, ya secara teknis penulisannya ya memang gitu ya. Iya. Kan kompetensi yang telah dimiliki. Artinya kalau kita tadi belum, kita sudah buat nih, siswa telah, saya tadi langsung ke aplikasi ini ya, ke aplikasi cara mengetahuinya. Tapi Iya. untuk penulisannya ya memang gitu Pak. Oh, gitu. Apa yang sudah dimiliki Pelajaran oleh sebelumnya. siswa. Ya, itulah contohnya itu kan. Oh, iya. Iya. Itu saja Pak. Terima kasih. Jadi biar ada lebih jelasnya biar kita nggak bingung. Ya. Oke, makasih Pak. Ya. Ya, karena memang kompetensi awal itu kalau memang kita sudah tahu ya, sudah tahu ini sudah kita yakin siswa ini sudah memiliki itu. Makanya kemarin ada asesmen awalnya. Nah, asesmen awal itu untuk mengetahui materi yang telah diketahui ya oleh siswa sebetulnya. Selain dari karakteristik mereka ya, pengetahuan awal juga harus mereka kuasai. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Kalau cukup, Bu Asmiar. Ya Bu. Iya Pak. Ini mengenai profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Itu ada acuannya Pak? Yang untuk profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Saya belum belajar tentang acuannya, Bu. Nanti rencana kita kan 2 hari lagi belajar tentang itu. Tapi saran dari saya, minimal 2 profil pelajar Pancasila dan 2 profil Rahmatan lil Alamin. Nah, acuan yang saya dapat cuma ada 2 itu ya. Minimal 2. Iya. Ya, Yang ada minimal kan 2. cuma profil pelajar Pancasila Pak. Gitu kan yang Rahmatan lil Alamin belum pernah. Kira-kira mana yang mirip saja, Bu? Ya, yang mirip. Nanti kan kegiatannya kan digabung tuh, bisa digabung 2 kegiatan proyeknya. Nah, kira-kira ini sebetulnya yang ingin kita selipkan saja ya, karena ini kan bukan proyeknya ya. Ini kan bukan proyeknya. Sebenarnya untuk profil pelajar Pancasila dan PPRA itu, yang pertama kan diselipkan di pembelajaran. Yang kedua dijadikan sebagai proyek. Ya, artinya mengapa harus ada proyek lagi? Ya, karena dikhawatirkan guru itu nempel saja gitu PPRA-nya profil pelajar Pancasila tapi tidak diaplikasikan. Nah, untuk itu ya sebetulnya yang penting ada saja Bapak Ibu tuliskan. Kalau bisa diaplikasikan ya alhamdulillah siswa kita akan mendapatkan sikap tersebut. Nah, jika pun tidak nanti diproyek nanti di ini ya. Makanya diambil 30% tuh jam pelajaran inti ya untuk proyek itu. Ya. Kira itu nanti acuannya tidak ada harus yang seperti apa itu sebenarnya Bapak Ibu saja yang berinisiatif mau yang mana nih. Sudah dibayang-bayangkan tuh. Mau apa sesuaikan dengan materi kita lah kalau bisa. Kalau tidak bisa juga tempel aja lah Bu. Ya silakan Pak Mukti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, ini menyampaikan dari aspirasi kawan-kawan terkait materi untuk tampilan besok atau teaching. Gimana Pak, masa seandainya ada yang sama kan? Karena argumentasi dari kawan-kawan beda tempat, tentu beda masalah gitu kan. Kira-kira kalau ada yang sama
usulan kawan-kawan Pak ya enggak jadi persoalan lagi Pak untuk mempermudah gitu kan, karena nanti pas teaching untuk bikin video dan sebagainya kan tentu tempatnya berbeda, nuansanya juga beda gitu kan, masalahnya juga beda, metodenya juga beda gitu Pak. Itu sekedar usulan saja Pak gitu. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya nggak tahu ya apa nanti yang jadi pengujinya, apa masih saya dengan guru Pamong atau ganti ya. Tapi kemarin di awal kan tidak ya. Tapi kemudian di keluar jadwal baru ada sampai ke hari 20 tuh ada peer teaching ya. Apa saya juga atau tidak. Saya gini Pak, pas di micro teaching itu kita kan sama-sama gini nih di Zoom. Nah, jadi misalnya buat seminar tampil pertama di Zoom inilah. Jadi siswanya ya kita-kita nih Pak Bukti. Nanti Pak Idris, materinya sama. Itu saja. Sebetulnya kemarin itu saran saja ya, saran kalau memang Oh, mau ini ya, iya Pak. mau apa namanya, mau beragam. Kalaupun sama ya, ini enggak masalah juga sih sebetulnya ya. Karena tidak ada ketentuan harus berbeda, itu tidak ada ketentuan ya. Iya. Tidak ada ketentuan. Nah, tapi kalau bisa ya seperti itu ya. Takutnya nanti dikhawatirkan sama aja modul aja satu orang tuh sama aja gitu. Slide-nya sama juga Pak. Iya itu masalahnya. Jadi keberagamannya itu nanti tidak terlihat ya. Ya Pak. Ada materi sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu kan semuanya inovatif, jadi bisa membuat sesuatu walaupun sama tapi disajikan dengan hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Cukup? Udah jam 9. Coba. Ini pertemuan kita hari ini. Jadi besok saya kira nggak perlu lagi pertemuan ya. Cukup mengumpulkan saja saya kira. Nanti ketemu di review lagi. Boleh. Karena kan sama saja. Hari pertama, hari kedua. Ya, jadi itu sama sekali Pak ya. lagi saya sampaikan, Bapak Ibu tidak perlu membuat semua ini, cukup satu saja modul. Mau model 1 atau model 2. Ya. Oh, dipilih. Pilih Pak Ya, ya. dipilih Bapak Ibu model 1 atau model 2. Tapi buatnya Alhamdulillah. 2. 1 dikirim hari ini, 1 dikirim besok. Iya Pak. Iya. Tapi dengan modul yang berbeda Pak ya. Besok Boleh atau modul berlanjut yang misalnya. Boleh berlanjut Bu. Maksudnya satu tujuan pembelajaran kan bisa 4 kali pertemuan. Ya kan? TP 1 TP. Nah, model apa namanya? Modul 1 nanti 2 kali pertemuan. Nanti modul 2 pertemuan 3 dan pertemuan 4 gitu. Dipecah saja gitu. Tapi tetap satu TP ya. Tapi kalau mau banyak juga enggak masalah, saya terima lah. Kalau mau 1 TP modul 1, TP 2, modul 2 ya silakan juga ya. Tapi ya lihat sendiri 1 TP itu luar biasa banyak ya Bapak Ibu. Iya. Lain batuk Pak Khairul. Baca dan mendukung, Pak. Karena senggol Pak, tanya segitu Pak. Gimana Pak Khairul? Yang tentang modul ajar format yang model 2 Pak. Model 2. MA. Ya, itu kan ada yang informasi umum tuh ada tema. Tema itu apa maksud Pak ya? Mana tema? Oh, ada tema ya. Saya ngopi pas tema. Iya. Nggak tahu. Ya dibuang aja Pak. Kalau kita kan bukan ini ya, mungkin dia ngambilnya untuk ini apa namanya? Guru kelas ya. Guru kelas kan ada tema, kita nggak ada. Ada tema. Nggak ada kan Bu Neng ya? Ada kalau di MI buat. Oh, walaupun SKI ada tema Bu ya? Enggak Pak. Bukan pelajaran yang SKI tapi yang lain. Itu maksudnya untuk usul SKI saja Bu. Kalau SKI emang nggak ada. Ya. Atau tema maksudnya apa tadi ya? Ya tema project karena kan ini
dibuatin untuk umum, Pak. Iya, Nah, untuk ini kan umum. dibuatin untuk umum template ini, Pak. Artinya bukan hanya mapel SKI saja, mapel guru kelas juga menggunakan template ini gitu. Oh gitu. Makanya dia mungkin yang buat itu kan awalnya kan dari yang PIAUD ya. Kayaknya model-model kita nih modulnya juga banyak bicara tentang PIAUD di awal-awal ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya apa namanya ada tema kan di PIAUD juga ada tema. Kira itu dibuang aja Pak Irul ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya, jadi disesuaikan saja lah. Iya, nggak usah dipakai lah itu. Ya, Sementara. ya. Sudah Bapak Ibu? Iya, Pak. Pak. Oke. Nah, ada lagi? Cukup. Ini ingat sekali lagi bahwa hari ini kirim satu set modul ajar, besok satu set modul ajar. Jadi besok kita libur dulu ya. Ada jam waktunya kapan? Oke. Jam Ya, berapa waktunya seperti biasa lah supaya malam Bapak Ibu bisa istirahat. Iya benar. Oh gitu. Atau kalau mau buat sekaligus biar besok tinggal uploadnya lagi kan? Enggak, soalnya mau masak ini Pak, mau 40 hari Abah. Ah, gitu ya. Iya. Mungkin agak terlambat lah. Nah, itu urusan dengan Bu Susi ya. Ya, mudah-mudahan memaklumi lah. Oke, kalau saya kira cukup ya, Bapak Ibu. Pertemuan kita hari ini. Ini perlu saya kirim template ini atau enggak? Boleh, Pak, boleh. Dikirim. Boleh, Pak. Kirim, Pak. Di sini aja ya. Kirim, Pak. Kalau Besok di chat, hah? Libur Zoom-nya, Pak. Oh, ini baru Zoom ya. Ya lah, nanti di grup aja saya kirim ya, Bapak Ibu. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik tugas-tugasnya. Kalaupun ada hambatan, ya silakan Bapak Ibu konsultasikan dengan kawan-kawan dulu. Jika memang tidak bisa baru ke saya ya. Mudah-mudahan ada solusinya ya. Kalau tidak bisa ya saya serahkan ke Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu ini yang hebat, bukan kami hanya mendampingi saja. Kalau kami pun ya terus terang kalau suruh buat tugas seperti Bapak Ibu mungkin sudah terkapar juga ya Bapak Ibu. Ini aja sudah mulai turun ini ya kondisi tubuh. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Jadi memang Bapak Ibu memang orang-orang yang hebat, yang luar biasa, ya semangat tinggi. Mudah-mudahan nanti semua berbuah dengan hasil kelulusan PPG semua ya Bapak Ibu. Satu lagi ya? Pak, aku nanti ada kesalahan Pak ya, biar memperjelas saja karena saya masih ragu. Untuk yang 2 set ini Pak, maksud saya itu karena saya ini kan tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam Pak ya. Itu maksudnya tuh dibikin 2 pertemuan seperti itu Pak, satu materi itu. Ya. Maksudnya. Sambungi undangannya Pak deh. Ya. Itu Pak ya. Iya Pak. Dilihat juga ininya Pak. Nanti materi Bapak kan punya materinya. Kalau materinya itu jam pelajarannya berapa? Kalau saya lihat kan minimal itu kan 8 jam pelajaran ya untuk itu satu ya. TP. Nah, itu berarti ada 4 kali pertemuan. Pecah aja gitu kan. Ya. Oh itu. Oh berarti boleh dipecah 2 boleh seperti itu nanti dalam ngirimnya Pak ya. Ya, nanti dipecah 2 saja, TP yang sama, tapi nanti kan langkah-langkah dengan materinya kan tentu berbeda ya. Iya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali 2 hari lagi dalam review. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, saya izin live. Terima kasih. Assalamualaikum.
Saya juga Bapak, Ibu-ibu. Mohon Besok. izin ya. Besok gak ada Zoom berarti Pak ya? Besok gak ada Zoom. Zoom. Kirim aja. Besok Iya. ngatur liburan panjang. Ya, Hari Sabtu enggak ada libur hari Siapin Sabtu. hari ini. liburan terus saya telah maksud. Oh iya. Ya, anak di rumah sampai lupa Pak Muri. Siapa ini? Jangan lupa namanya, Pak. Lupa istri Pak, jangan lupa kan. Wih, Kalau lupa namanya bahaya. Iya. eksekusi langsung eksekusi. Ngambek ini kan Bu Susit. Izin dong, Pak Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita langsung Tambah lemu Bu izin Sus. juga. Pak Umar, sehat Pak Umar. Alhamdulillah sehat Pak Muri. Ay, Putri saya berarti tuh kita aman ya?